Baik, materi prinsip animasi pada motion graphic ya. Jadi di dalam motion graphic pun ada prinsip-prinsip animasi dan penggunaannya ya. Tanpa pemakaian prinsip-prinsip ini, animasi Anda akan terlihat kaku atau kurang natural ya. Pada video ini kita akan membahas prinsip-prinsip animasi. 12 prinsip animasi ya, berdasarkan buku Illusion of Life karya Frank Thomas dan Ollie Johnston ya. Ada 12 sebenarnya, namun kali ini kita akan bahas 5 saja, 5 prinsip animasi yang akan kita pelajari ini karena paling sering ya digunakan dalam project motion graphic. Yang pertama itu prinsip animasi yang pertama, yaitu squash and stretch. Prinsipnya adalah setiap benda yang bergerak di mata manusia akan berubah bentuk. Jadi contohnya seperti ini. Ketika bola karet dilempar dan menyentuh tanah, bola menjadi gepeng, begitulah kira-kira. Jadi ketika bola tersebut memantul lagi ke atas, bola akan terlihat memanjang, kan begitu. Ya. Yang kedua, prinsip antisipasi ya. Jadi setiap benda yang akan melakukan pergerakan sebelum terdapat antisipasi gerakan ke arah sebaliknya. Saya ulangi. Jadi setiap benda yang akan melakukan pergerakan sebelum itu terdapat antisipasi gerakan ke arah sebaliknya. Itulah kira-kira. Jadi contohnya seperti ini, pemain baseball ya. Sebelum melempar bola, pemain akan menarik dan mengayunkan tangannya ke belakang sebelum akhirnya mengayunkan tangannya ke depan, kan begitu kira-kira. Jadi ini pemain baseball sebelum melempar bola, pemain akan menarik dan mengayunkan tangannya ke belakang ya, sebelum akhirnya mengayunkan tangannya ke depan. Ya. Yang ketiga, follow through and overlapping. Jadi prinsip ini adalah gerakan yang muncul terlambat setelah gerakan benda lain lah begitu. Jadi gerakan yang muncul terlambat setelah gerakan benda lain. Jadi contoh ini, ketika orang menggerakkan kepala, itu rambut akan bergerak mengikuti kepala. Namun ya sedikit terlambat gerakannya begitu. Jadi begitu pula ketika kepala berhenti bergerak, rambut masih tetap bergerak. Ya, ini follow through dan overlapping. Yang keempat adalah slow in and slow out. Prinsip ini akan membuat animasi Anda lebih natural. Jadi contohnya seperti gerakan mobil nih. Ketika mobil mulai bergerak perlahan-lahan, kecepatannya akan bertambah. Dan ketika berhenti juga perlahan-lahan kecepatannya berkurang. Ya. Jadi prinsip slow in and slow out inilah yang membuat gerakan animasi menjadi natural gitu kira-kira. Slow in and slow out. Saat itu dia juga perlahan kecepatannya berkurang. Yang prinsip terakhir adalah
secondary action. Jadi setiap pergerakan ada penyebab dan akibatnya, gitulah. Di contohnya nih, seperti bola basket yang dilempar mengenai ringnya, ya, mengenai ring basket, efek ringnya ini akan bergerak, ya, ke atas ke bawah sampai berhenti, gitulah. Ya. Ini secondary action. Saya ulangi, seperti ini bola basket ini yang dilempar mengenai ring basketnya. Jadi efek ringnya akan bergerak ya ke atas ke bawah gitu ya sampai dia berhenti. Oke, jadi itulah 5 prinsip yang sangat sering digunakan di dalam pembuatan animasi. Jadi dengan mengaplikasikan prinsip-prinsip ini di dalam animasi, jadi Anda mudah-mudahan bisa meningkatkan kualitas atau kehalusan dalam membuat karya motion grafik. Jadi setelah ini kita akan mencoba latihan mengaplikasikan di dalam suatu project yang sederhana, ya. Pertama mungkin kita praktek dua sekaligus lah ya. Yang pertama slow in and slow out sekaligus close and stretch. Oke, kita buka After Effects-nya. Baik, kita praktekkan ya prinsip-prinsip animasi di After Effects. Kita buka new project ya. Kemudian new composition. Oke. Nah, yang pertama ini kita akan membuat animasi slow in out ya. Maksudnya tadi yang bola memantul ke tanah ya. Kita butuh 2 shape. Yang pertama adalah kita gunakan solid sebagai lantainya. Seperti ini kira-kira. Solidnya sebagai lantai, kita geser pakai shift, kita besarkan lagi kontrol untuk mempermudah editan. Kemudian kita buat shape yang berikutnya. Untuk bola kita gunakan ellipse tool ya, sebuah lingkaran, silahkan warnanya apa, di fill. Kita buat biar presisi sambil menekan shift, kira-kira bola seperti inilah ya. Oke, sebuah bola, sehingga kita memiliki 2 shape, bola dan lantai. Jadi biar mudah kita beri nama atau rename, ini bola, yang ini lantai. Oke. Selanjutnya kita harus merubah anchor point ya. Ini dia, ini harus kita arahkan anchor pointnya di bawah, pasti bawahnya. Maksudnya apa? Nanti saat kita animasikan ya, bola itu akan tertarik ke bawah begini ya. Anchor point-nya kita letakkan di bawah ya, bukan di tengah. Oke, lanjutkan. Kita akan menganimasikan ya, kita akan menganimasikan, maksudnya bola nanti mantul begini, ya, dari luar ya. Kita butuh posisi, berarti animasi posisi ya. Animasi posisi itu P ya. P kita aktifkan keyframe-nya,
kita jalankan kira-kira seginilah. Nanti kalau misalkan kurang cepat kita rapatkan lagi sini ya, kita gerakkan sampai menempel lantai, pun bisa kita atur lagi, nanti tambahkan frame lagi, keyframe lagi, mungkin begini, tambahkan lagi sampai ke lantai, naik bola, dan tambahkan keyframe lagi untuk turun. Nah, kira-kira seperti ini. Kalau kita jalankan, ini animasi normal ya, kaku ya. Nah, ini kaku. Oke, kita lembutkan sedikit. Kita lembutkan sedikit dengan cara memainkan anchor point ya. Anchor pointnya untuk shape ini maksudnya ya, untuk shape ini, atau bisa menekan LT lah ya, LT untuk memainkan biar lebih mudah gitu maksudnya. Oke. Terus ini juga demikian, ini biar lebih smooth begitu. Ini juga kalau yang bawah mungkin sambil menekan entah LT biar mantulnya tuh pas gitu, tidak ada. Kalau kita jalankan begini, nah begitu. Yang ini juga demikian, ini kita mainkan. Nah ya, yang ini sedikit lagi, ini agak kesini lah. Oke. Nah, sudah agak mending ya, sudah agak mending. Tetapi di sini kita belum menerapkan prinsip animasi tadi ya, slow in out ya. Gimana caranya? Nah, kita lihat di sini di frame ini kita aktifkan ya. Jadi prinsip animasinya adalah ketika bola naik, dia gerakannya tentu lambat. Pas dia turun, ini cepat kan begitu prinsipnya. Bola naik, dia gerakannya lambat, bola turun cepat begitu ya. Naik lambat lagi, turun cepat. Nah, itu prinsipnya slow in out gitu. Jadi yang pertama mungkin kita aktifkan di sini, ada grip editor, aktifkan, ada di bawah itu. Karena pertama mungkin out ya, isi out ya. Jadi biar agak cepat datanya, boop gitu. Oke. Kemudian di pas di atas itu kan cepat ya, aktifkan, bisa out, bisa ini isi is aja, isi is. Oke. Nah, begitu juga dengan yang ini, saat di atas ini, di sini sama aja, boleh di copy juga. Oke. Lebih smooth ya, lebih enak. Inilah animasi slow in out. Oke. Berikutnya jadi kalau misalkan mau dicepatkan ya tinggal rapatkan aja ini ya. Kita rapatkan sedikit jadi lebih gerakannya lebih cepat ya. Oke.
Oke, selanjutnya adalah kita ambilkan agak view-nya agak lebar. Selanjutnya adalah apa? Squash and stretch ya. Jadi membuat efek seperti kartun. Jadi saat bola menempel tanah, gepeng lah begitu kira-kira. Saat naik lagi mulai normal, kemudian turun, setelah turun gepeng lagi dan normal begitu kira-kira. Ini menggunakan scale, berarti S ya, S begini ya. Jadi kita tambahkan keyframe-nya untuk menampilkan dua-duanya. Tadi position dan scale itu tekan U, jadi dua-duanya nampak. Oke. Jadi ini bukan di sini tapi di sini lah. Saat bola itu ke bawah, dia scale-nya berubah ya. Kita matikan dulu linknya. Nah, kita rubah scale-nya 25 kecil ya. 45 coba. 45. Nah, begini kira-kira. Jadi bola saat menyentuh lantai gepeng begitu ya. Gepeng. Nah, ini sebelum itu kan normal ya. Normal ini berarti di sini 100 ya. Oke, seperti ini. 100 gepeng, naik lagi di sini kira-kira ya. Ini 100 kembali normal. Nah, begitu kira-kira. Normal, gepeng karena lambat ya, normal lagi. Di sini harusnya gepeng lagi. Ya. Di sini harusnya gepeng lagi nih. Oke. Di sini juga harusnya gepeng lagi. Ya. Di sini harusnya juga copy aja nih, copy paste gepeng. Nah, di sini mungkin ini harus normal, kopikannya di sini. Oke, gitu aja. Mulai naik, normal lagi, pastikan, copy paste, naik, normal. Oke, gepeng lagi. Nah, di sini normal lagi gitu. Nah, begitu kira-kira. Pertama memang sulit mungkin, tapi kalau sudah sering main-main keyframe ini mudah kok. Kita jalankan. Nah, ini dia. Iya. Ini squash and stretch. Gepeng, normal, gepeng, normal, gepeng. Oke. Itu dulu. Ya. Itu dulu. Oke, selanjutnya kita akan mempraktekkan prinsip animasi follow through dan overlapping ya. Kita buat komposisi baru. Di komposisi baru nih kita juga masih memerlukan dua shape. Yang pertama adalah shape lantai, itu diambil dari solid sama seperti tadi. Kita buat lantai, dan shape satu lagi kotak ya. Kotak ini kira-kira. Oke. Nah, kemudian kita akan menganimasikan perpindahan posisi dari kanan ke kiri ya. Kanan ke kiri. Nah,
dari sini, berarti pindah posisi ya, berarti P di sini. P aktifkan sekitar di sini. Ini kita pindahkan ke kiri, ini kira-kira. Oke, kita jalankan. Nah, ini animasinya. Kaku kan? Masih kaku. Masih kaku. Oke, yang pertama kita akan berikan slow in out ya. Slow in out. Efek slow in out sama, masih ingat tadi di grab editor ini kita pilih yang isi is, sementara yang di akhir juga sama, isi is. Nah, ini kelihatan ya. Jadi maksudnya adalah kotak ini akan bergerak di awal itu akan mempercepat gerakannya, sementara di akhir juga akan memperlambat gerakannya. Di awal cepat, di akhir juga memperlambat. Ini efek slow in out tadi, lebih smooth. Nah, tapi kita belum menerapkan prinsip yang follow through dan overlapping. Kita lihat dulu yang follow through dulu. Ini kita gunakan, nah nih ada di sini di efek ini sisi slant ya, sisi slant kita tarik di layar kotak ini seperti ini. Jadi sisi slant ini adalah merubah kemiringan sebuah benda seperti ini, merubah kemiringan sebuah benda, terserah mau dibuat miring seperti apa ya. Nah, kotaknya ini, finger point ini kita letakkan di bawah, apa perubahannya nanti. Nah, seperti apa? Nih ya, tetap ya. Oke, kita animasikan menerapkan prinsip follow through ya. Jadi maksudnya nanti saat gerakan awal ya, saat bergerak kira-kira di sini kita beri nilai slantnya mungkin ke kanan ya, gayanya mereng ke kanan dulu ya. Kemudian sebelumnya harus ini ya, harus diaktifkan keyframe di slant ini ya. Jadi saat di awal mungkin ke kanan begini, kita bernilai besar ya 10 lah ya, sampai di akhir ya, di akhir kembali lagi normal 0 begitu. Jadi kalau kita jalankan kembali ke normal, dari mereng ke normal. Nah, ini sudah follow, tapi harus kita mainkan selanjutnya dulu itu, yaitu overlapping. Overlapping itu di gerakan akhir nih, di gerakan akhir ini di sini ya, di sini. Ini kita kan tadi ke kanan jalan, kita buat dia miring ke kiri sedikit begitu ya. Oke, kemudian kita tambahkan keyframe lagi, keyframe lagi ke kanan, tambahkan keyframe lagi, kembali ke normal. Jadi ini dia.
Oke. Nah, tadi ada salah langkah sedikit. Ini harusnya posisi di awal tetap berdiri, saat jalan dia baru mereng ke kanan, kemudian seperti ini. Oke, demikian. Anda bisa mencoba mempraktekkan dengan aset yang Anda buat sendiri, ya. Jadi untuk membuat karya motion grafik lainnya. Oke, terima kasih. Ada revisi sedikit, gerakannya nih, ini sepertinya kurang enak ya, kurang enak di awal. Jadi di awal ini perlu dimulai dari awal, di normalkan ya. Oke. Jadi posisi normal, kemudian ke kanan sedikit, jalan, mulai dia ke kiri, kembali ke normal. Jadi kalau kita jalankan demikian. Iya, ini dia prinsip animasi follow through dan overlapping. Demikian, terima kasih.